Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Saubi, saudara-saudara Taji Api. Apa kabar semuanya? Ini video kedua kita setelah sekian lama tidak ngonten. Akhirnya kita ngonten lagi. Kita ngobrol lagi, berbicara tentang ayam hutan lagi. Pada obrolan kita hari ini, cuaca mendung. Kita masih menceritakan bagaimana tragisnya kandang Taji Api setelah sekian lama tidak dirawat. Tentu masih menyisakan beberapa materi masih di ayam hutan. Kalau ayam Bangkok kemarin itu kita kolaps ya. Pengertian kolaps itu ayamnya banyak yang sakit, terus ayamnya juga banyak yang sudah tidak mampu kita urus lagi. Jadi akhirnya kita concern saja pada ayam hutan merah Sumatera. Selain itu juga kita sudah mulai membenahi kandang sedikit demi sedikit dengan materi yang tersisa, dengan materi yang bisa dikatakan ala kadarnya. Kita tetap berusaha agar ternak kita kembali produktif, kembali menghasilkan, baik secara kepuasan batin atau menghasilkan secara ekonomi. Jadi sambil kita ngobrol, kita lihat ayam-ayamnya. Jadi ternak itu tergantung bagaimana kitanya ya kawan-kawan, dan tergantung juga ke arah mana ternak akan kita jalankan. Apapun jenis ayamnya, mau ayam hias, mau ayam yang berkontestasi di bidang fisik, perawatan tentu sangat penting sekali. Kalau kami di sini sekarang lebih konsentrasi pada perawatan ayam hutan saja. Pagi ini seperti biasa kita jemur ayam, kita biarkan ayamnya bermain tanah atau makan rumput. Jadi kalau ayamnya main tanah, makan rumput, secara alami kebutuhan dari ternak kita itu akan terpenuhi. Kalau ayamnya kita liarkan tentu bagus, tetapi ada hal lain atau efek lain yang tidak kita inginkan akan berpengaruh. Apalagi kalau suasananya seperti di tempat kami ya. Jadi setiap fase penjemuran seperti ini, ayamnya wajib kita jaga. Karena kalau tidak dijaga, itu biasanya akan ada hama yang mengganggu kawan-kawan. Baik itu hewan kaki empat atau bahkan burung elang. Kalau untuk yang di dalam kandang, saya pikir kita hanya memfasilitasi makan dan minumnya saja. Kita penuhi kebutuhan dari ayamnya. Jadi kita siapkan makan dan minum karena ayamnya sendiri tidak bisa keluar dan tidak bisa makan rumput. Kebetulan ini kemarin kita kasih pepaya. Waktu dari kebun ada pepaya mateng dan kita bawa. Pepayanya apakah pepaya khusus? Tentu tidak ya. Jadi pepayanya ini apa sajalah gitu. Nah, kawan-kawan bisa lihat perbandingannya. Untuk ayam yang berada di luar kandang dan kita bebaskan untuk makan rumput, kita bebaskan untuk minum, terbang, itu akan lebih segar jika dibandingkan dengan ayam yang berada di dalam kandang seperti ini. Karena di dalam kandang seperti ini, itu semuanya wajib kita supply. Kalau tidak, tentu kebutuhannya akan tidak bisa terpenuhi. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, maka ayamnya pun akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau konsep kandang breeding kami
Ya seperti inilah kalau ada kawan-kawan yang pernah melihat dari awal, memang seperti ini, tetapi ini lebih kepada tidak terawat. Pada video kami yang lalu, setelah lama berhenti atau tidak terlalu fokus lagi, maka kandangnya menjadi seperti ini. Ini juga sudah mulai bocor, betul-betul tidak terawat lagi. Tapi ya tidak apa-apa, namanya juga peternak kecil-kecilan ya, seadanya sajalah, tidak usah kita perdebatkan bagaimana atau apa cara agar ternak kita atau proses berternak kita kembali pulih seperti dulu. Tentu jawabannya hanya satu, yaitu modal. Nah, kawan-kawan, untuk modal sendiri sedari awal kami tidak jor-joran atau tidak berani menanamkan modal terlalu besar. Biarlah ternak ini yang menjalankan siklusnya, mulai dari memberi pakan, terus membeli peralatan yang dibutuhkan. Kalau kita ternak ayam hutan seperti ini ya, baik ayam hutan ori ataupun pikat, otomatis kebutuhan kandang, terus kebutuhan tali itu wajib ada. Kalau kita ternak ayam yang berkutat pada kontestasi fisik, cukup kandang saja, kandang jemur, terus kandang box. Tapi kalau ayam hutan harus ada tali, karena apa fungsi dari tali? Kawan-kawan bisa lihat, ayamnya wajib kita jemur dan wajib kita talikan. Kalau tidak kita talikan seperti ini, ayamnya akan terbang. Kalau ayamnya sudah terbang, itu biasanya susah untuk didapatkan kembali. Kecuali kalau untuk seri F2 dan F3. Kalau F2 pun kecenderungannya masih susah untuk ditangkap kalau ayamnya terbang. Jadi ini memang kebutuhan dan cara merawat ayam hutan, baik itu ayam hutan yang masih ori, F1 atau F2. Kondisi seperti ini sebaiknya memang dilakukan secara rutin, karena pada dasarnya apapun ternaknya atau apapun ayamnya, perawatan akan menentukan hasilnya. Jadi ini aktivitas kita kawan-kawan. Dengan ayam yang sedikit kita tetap semangat, dengan ayam yang seadanya dan kondisi kandang yang seadanya kita tetap melanjutkan peternakan ini. Semoga saja video ini membagikan hal-hal yang positif, mengobati kerinduan kita yang sudah lama tidak bersua. Salam hangat dari kami, Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.